Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maryam Kurnia Soleha SPDMM dari instansi SMA Negeri 4 Garut. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah dan kali ini dalam materi presentasi menggunakan Imaze, saya ingin membawakan materi tentang Indonesia zaman praaksara, terutama pada zaman batu. Yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama tentang pembagian zaman batu, yang kedua zaman Paleolitikum, ketiga Mesolitikum, keempat Neolitikum, dan kelima tentang zaman Megalitikum. Slide berikutnya, di sini saya tampilkan peta Indonesia, di mana kita lihat di sini ada peta persebaran peralatan hidup manusia purba Indonesia. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini bahwa pembagian zaman batu pertama adalah zaman Paleolitikum. Paleolitikum ini mempunyai hasil kebudayaan, budaya Pacitan, dan budaya Ngandong. Cara hidupnya masih food gathering dan berpindah-pindah. Jenis manusia pendukung masa Paleolitikum ini adalah Meganthropus phalojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojocartensis, Homo saluensis, dan Homo mojacensis. Ini adalah alat hidup yang digunakan pada masa itu. Selanjutnya, di slide berikutnya, kita akan bahas tentang Mesolitikum atau zaman batu muda. Ciri-ciri zamannya adalah sudah tidak nomaden lagi atau semi-nomaden atau semi-permanen di goa dan di pantai, sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam walaupun masih menggunakan cara sederhana, sudah bisa membuat kerajinan dari gerabah, sudah mulai melakukan masih melakukan food gathering, dan alat yang digunakannya masih alat yang kasar. Juga ditemukan sampah dapur atau disebut dengan kecokan mudinger. Ini adalah alat hidup yang digunakan pada masa itu. Berikutnya yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi telah datang bangsa-bangsa baru yang memiliki kebudayaan lebih maju. Ciri-cirinya, peralatannya sudah halus dan diberi tangkai. Alat hidupnya lebih dikenal sebagai kapak persegi dan kapak lonjong. Pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang, dan seterusnya. Ini adalah contoh gambar dari kapak lonjong dan kapak persegi. Di slide selanjutnya, ini ada tentang Megalitikum atau budaya batu-batu besar. Batu-batu besar ini diantaranya adalah menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan peden berundak. Di Indonesia, periode sesi penyebaran Megalitikum ini, menurut Van Henne-Geldern, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang. Ada megalit tua dan ada megalit muda. Nah, di slide berikutnya bisa kita lihat garis besar perbedaan karakter antar zaman batu. Di sini dengan jelas di bagian sudah bisa kita lihat pada masa Paleolitikum, hasil budayaannya ada kapak genggam, chopper, perimbas, alat serpih, dan seterusnya. Manusia pendukungnya, dan seterusnya. Bisa dipelajari lagi ya. Di slide berikutnya, di sini ada video tentang zaman batu. Pada episode kali ini, kita akan mengulas masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada zaman batu tua, lalu hidup berpindah-pindah atau nomaden mengikuti sumber. Ini dinamakan peneliti dengan sebutan Ambrosius, gua tempat tinggal manusia peraksasa, perang, dan siput. Selama bertempat tinggal di gua, mereka mulai mengenal tradisi untuk cangkul dan yang berukuran kecil digunakan untuk memahat kayu.
Nah, sehingga di slide terakhir kita bisa simpulkan bahwa pada zaman itu manusia hidup secara berkelompok atau berkumpul, berpindah-pindah, ya. Lalu manusia tersebut mencari makanan dengan berburu dengan senjata dan sejenis kapak lainnya. Materi ini bisa dibaca dengan lengkap. Kalian bisa klik di sini informasinya. Nah, materi ini bisa kalian baca lebih lanjut di sini yang sudah Ibu sertakan. Ya, demikian presentasi ini saya sampaikan. Semangat, sehat, semangat belajar. Demikian yang bisa saya paparkan dalam laporan saya kali ini. Terima kasih atas ilmunya. Sharing and growing together. Thanks a lot, Master Aris, Eka Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.